Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran kan? Waalaikumsalam. Eh, Terdengar, Ustaz. Kita sekarang masuk ke bab perbandingan. Bab perbandingan, silahkan diperhatikan saja ya. Ini ada bab perbandingan seperti ini, nak. Nah, kayak gini ya. Diketahui nilai X. Nampak? Ustaz, berbagi layar. Nah, belum nampak ya? Bentar. Belum, Ustaz. Oh iya. Bentar. Dah ya. Jadi, Udah, Ustaz. ada soal diketahui hubungan antara X dan Y. Jadi, kalau soal seperti ini, nak, ada kemungkinannya X lebih dari Y, atau X sama dengan Y, atau X kurang dari Y, atau hubungannya tidak bisa ditentukan. Gitu ya. Nah, biasanya untuk soal-soal seperti ini ya, ditekankan tuh soal-soal tes CPNS itu ada pola, dan dia ada pola tertentu dari soalnya. Ada pola ya, ada pola tertentu dari soalnya. Jadi, kalau soalnya ini ada angka 1234 kali 1232 kurang 1233 kuadrat tambah 1, itu bukan berarti kita disuruh ngitung, ya. Bukan berarti Ya. disuruh ngitung cara memanjang 1234 dikali dengan 1232. Enggak kayak gitu, ya. Karena sejatinya ini bukan tes untuk mengetahui kemampuan bisa berhitung apa enggak. Bukan tes berhitung dia, nak. Tapi dia Iya, Ustaz. lebih kepada tes, bisa nggak kita melakukan penalaran sehingga bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Nah, biasanya soal-soal seperti itu, seperti ini ya, ada keteraturan pola. Misalnya, kalau kita perhatikan angkanya, 1234, ya, 1234, 1232, 1233 kuadrat, ini polanya angkanya berurutan. Dimulai dari yang terkecil 1232, kemudian 1233, dan 1234. Jadi ada polanya. Seperti yang di sebelahnya juga ada polanya. Angka terkecil 299, kemudian 300, dan yang terbesar 301. Beda satu. Ya, beda satu. Iya. Jadi polanya ini kemudian misalnya bisa kita ganti, nah, dengan angka yang lebih ringan untuk kita hitung. Misalnya angkanya itu adalah 5, 6, 7. 5 angka terkecil, 6 angka di tengahnya, dan 7 angka terbesar. Untuk pola X-nya berarti 1234 yang besar ini kita ganti 7 karena paling besar, kali 1232 sebagai angka terkecil kita ganti dengan 5, 7 kali 5 kurang, maka 1233 itu jadi angka tengahnya. Nah, untuk 5, 6, dan 7 angka tengahnya adalah 6. 6 kuadrat ditambah 1. Nah, kalau sudah diganti, maka hitungannya akan lebih sederhana. Nggak perlu lagi berhitung cara ke bawah panjang, itu enggak. Diganti. Nah, saya mau tanya nih. 7 kali 5 berapa? 35, Ya, tambah 1. 36, 6 kuadrat. 36 juga kan? 36, 36 kurang 36. 0. 0. Apakah ini berlaku untuk semua bilangan yang berurutan? Jangan-jangan cuma berlaku untuk 5, 6, 7 juga saja. Enggak, misalnya kita ganti dengan 2, 3, dan 4. Ya, 2, 3, dan 4. Boleh, pokoknya bilangannya berurutan. Seperti berurutannya 1232, 1233, 1234. Berurutan. Jadi boleh dengan pola berurutan 2, 3, 4. Tapi tetap dengan warna seperti soalnya 1234 bilangan terbesar. Untuk kasus ini 4 yang paling besar. 4 kali
Yang terkecil 2. Dikurangi yang tengah 3. Dikuadratkan. Baru ditambah 1. Nah, angka kecil ini, angka yang sesuai pola ini mudah untuk dihitung. Mesti semua bisa. 4 kali 2 berapa, nak? 8. 8 tambah 1? 9. 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. 9 kurang 9 pun hasilnya 0. Sama. Sama. Maka kalau seandainya kita menggunakan angka yang agak sedikit besar, misalnya 9, 9, 10, 11, maka formasinya menjadi 11 kali 9, bilangan terbesar dikali bilangan terkecil, dikurangi, bilangan tengah dikuadratkan, ditambah 1, hasilnya juga harus 0. Bisa dibuktikan. 11 kali 9, berapa, nak? 99. Tambah 1. 100. 10 kuadrat juga 100. 100 kurang 100 hasilnya 0. Berarti pola ini tidak hanya berlaku untuk 5, 6, 7, tapi berlaku juga untuk 2, 3, 4, berlaku juga untuk 9, 10, 11, dan juga berlaku untuk 1232, 1233, dan 1234. Dengan kata lain, nilai X-nya pasti sama dengan 0. 0. Nah, bagaimana dengan Y? Nah, kalau Y dibalik, ya. Kalau Y itu dibalik. Kalau tadi kali besar dengan kecil kurang tengah kuadrat. Sekarang dibalik. Yang tengah dulu, misalnya 2, 3, 4. Tengahnya dulu. Tiganya dikuadratkan. Baru dikurangi bilangan besar 4 dengan bilangan kecil 2. Enak angkanya, kecil-kecil aja. 3 kuadrat berapa, nak? 6. 9. 9. 4 kali 2? 8. 9 kurang 8? 1. 1. Coba gedein sedikit. 4 kuadrat kurang 6 kali 3. Ya, bukan 5 ya. Bukan 6 ya, 5. Iya, 5. Ya. Kalau 6 nggak cocok. 5 kali 3. 4 kali 4. 16. 5 kali 3. 15. 16 kurang 15. 1. Hasilnya 1 juga. Berarti untuk pola seperti ini 10 kuadrat dikurangi 11 kali 9 pun hasilnya 1. Karena 10 kuadrat 100, 11 kali 9, 99, 100 kurang 99, 1. Asal tadi formasinya. Yang tengah dikuadratkan dikurang 1 angka lebih dikali 1 angka kurangnya. Bukankah ini sesuai dengan formasi itu, nak? 300 kuadrat tengahnya dikurang 301, 1 lebih dari 300 dikali 299, 300 kurang 1, maka nggak perlu dihitung lain kali. Nilainya berapa ini? 1. 1. 0 dengan 1 besar mana? Besar 1. Maka jawabannya X lebih kecil daripada Y. Apa maksudnya? Bicara tentang angka besar itu sukar kalau dihitung, maka kecilkan dia. Kayak mana caranya mengecilkan? Gampang. Salah satunya misalnya 1234. Buang 1230-nya, tinggal 4. 1232 tinggal 2, 1233 tinggal 3, 4 kali 2 8, tambah 1 9, kurang 3 kuadrat 0. Boleh. Bisa. Kalaupun begini jadi gampang. 300 jangan 300 ya. 10 saja. 10 kuadrat kurang 1 lebih dari 10 namanya 11. 1 kurang dari 10 namanya 9. Hasilnya 1. Udah selesai. Jadi kalau soal tes CPNS itu, kalau besar angkanya, cari angka yang kecil tapi mirip. Mirip ya, punya kemiripan. Punya polanya selisih 1, tetap selisihnya 1. Boleh kamu ambil 5, 6, 7.
boleh 2, 3, 4, termasuk boleh 1, 2, 3, boleh. 1, 2, 3 juga boleh. Ya, 1, 2, 3 juga boleh. Jadi tidak ada keharusan kita mengerjakannya dengan cara manual. 1234 kali 1232. Berapa waktu yang habis hanya untuk yang kayak gitu aja. Kalau sudah lihat polanya, ambil 1234 jadi 4, 1232 jadi 2. Boleh. Paham? Paham. Oke. Tuan, ya. Nah, ini khusus yang formasinya kayak gini, Ya. atau yang penting berurutan, tapi yang misalnya kedua tergedenya bisa di belakang atau di depan gitu, Kak. Pokoknya semua soal diambil kesamaannya pakai angka kecilnya. Kalau misalnya soal yang seperti kamu bilang tadi boleh juga diatur aja. Tapi jangan pakai Oh, 1204, pakai 4 gitu nah. oh. Yang penting berurutan gitu, Sarah. Ya, yang penting dia punya sifat yang sama-sama selisih 1. Ya, sama-sama selisih Oh, 1. Bisa jadi nanti soalnya 1234, 1230. Di sini 1232, selisihnya 2. Bisa jadi. Polanya nanti kamu ganti, jangan 567, tapi misalnya 468 gitu. iya ya. Oke ya? Nah, Oke, jadi Kak. bukan dikerjakan hanya dengan cara berhitung saja, tapi juga dilihat pola. Itu yang paling penting. Baik, misalnya saya coba untuk soal berikutnya misalnya. Nah, ya, soal berikutnya misalnya nomor 2. Nah, ini. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Dalam matematika, dari itu maknanya kali ya. Dari Ya. itu nak maknanya kali ya. Nah, secara umum ya, secara umum nak, secara umum ya. Coba sebutkan 4 angka bebas dari yang kecil ke besar. Coba. eh 3, terus 3, 4, 5, 3, 4, 5, satu lagi 6 misalnya kan. 6, 6. Ya. Nah, berlaku secara umum untuk sesuatu yang teratur, perkalian 3 kali 6. Berapa 3 kali 6, nak? 3 kali 6, 18. 18. 4 kali 5 berapa? 4 kali 5, 20. 20. Secara umum, tapi juga pasti ada perubahannya ya. Perkalian tengah itu, secara umum ya, hasil Ya. kali tengah, misalnya ada A, B, C, D. Hasil kali tengah B kali C secara umum itu lebih besar dengan syarat-syarat tertentu ya, lebih besar daripada A kali D. Contoh, 4 kali 5, 20, lebih besar daripada 3 kali 6. Secara umum demikian. Pasti ada kasus-kasus yang lain ya. Coba nak pilih lagi nak Ya. 4 bilangan yang lain yang punya Eh, pola yang teratur. 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Nah, 7 kali 10 berapa? 70. 8 kali 9. 72. Nah, besar yang tengah daripada perkalian dua tepi. Gitu kan? Oh, oh iya. Betul kan? Iya ya. Nah, sekarang coba kita data. Siapakah X? X itu nak kan 22,5 per 100. Dari maknanya kali-kali 22. Sementara Y adalah seperempat. Seperempat itu kalau diubah dalam persentase jadi 25 per 100. Betul nggak? Betul ya? Betul, Kak. Kali 20. Sebenarnya kalau dihitung bisa kali aja pakai cara biasa. 22,5 kali 22 dapat hasilnya
25 kali 20 dapat hasilnya. Dapat ya? Bisa. Hmm. Bisa. Cuma ada semuanya nak. Saya mau tunjukkan sifat tadi ya. Bukan berarti saya nggak percaya Mulvi bisa hitung. Bisa ya. Tapi saya mau menunjukkan nak, ada sifat seperti ini. Nah, ini karena sama-sama 100, nak. Karena sama-sama 100 ya. Bisa saya coret 100-nya. Kan kita membandingkan besar X atau besar Y kan? Betul kan? Betul, betul. Nah, 22 dengan 20 bisa dikecilkan. Sama-sama dibagi 2. Berapa, nak? 11 dan 10. Iya kan? Oh iya, iya, iya. 22,5 nggak enak pakai koma. Dikali 2, nak. Dikali 2. Coba kali 2. Oh, 45 kan? iya, Ya iya. kan? 45. 45. Ya, Betul kan? Betul kan? ya, betul. 45 kali 11. Yang di bawahnya, nak? 25-nya kali 2 juga. Nah, kali 2 juga. 50 kali saya keluar ya. Halo? Ya, ya, saya yang terpental. Nah. Maaf. Oh, iya. Nah, nampak nih enggak? Udah nampak lagi belum? Oh, sedang ya. Oh, udah. Sudah. 22 dikecilkan jadi 11. 20 dikecilkan jadi 10. Karena nggak enak, anak 22,5 tuh nggak enak pakai koma dikali 2 jadi 45. 25 jadi 50. 50. Nah, 45 tuh bisa dikecilkan juga dibagi 5. Berapa, nak? Oh, Bagi 5 berapa? 9. 9. Nah, 9. 9. 50 bagi 5 juga, bisa kan? Bisa. Bisa berapa? 10. 10. Nah, kita sudah dapat tadi. Nah, atau kali aja lah. 9 kali 11 berapa, nak? 99. 99. 10 kali 10 berapa, nak? 100. 100. Iya. Iya kan? Eh, ya. Ya, iya kan? 100 kan? Besar Ya. mana, nak? Besar mana? Besar Y. Berarti jawabannya X lebih kecil daripada Y, kan? Iya, iya. Nah, sekarang pakai cara tadi, boleh juga. Boleh pakai cara tadi. Angkanya kan, nak, kan? Angkanya ya. Boleh dilihat ini angkanya, nak, 9. Ada angka 9, ada angka 10, ada angka 10, ada angka 11. Kita ambil yang paling kecil ya, 9, 10, 10, 11. Ini sudah nggak bisa dikecilkan lagi. Kan tadi Hmm, teorinya perkalian tengah relatif lebih besar daripada perkalian tepi, betul nggak? betul. 10 kali 10 di tengah. Lebih besar daripada 9 kali 11. Ya, cocok kan? Iya, Kayak 8 kali 9 lebih besar daripada 7 kali 10. Kayak 4 kali 5 lebih besar daripada 3 kali 6, gitu kan? iya, iya. Nah, tadi pun kita sudah bahas. Ya, kita udah bahas tadi. Ini kan 3 angka berurutan kan? 9, 10, 11. Maka 10 kuadrat dikurang 11 kali 9 yang baru kita pelajari tadi hasilnya berapa? Yang barusan tadi? 1 kan? Iya, iya. Nah, 1 kan? Kenapa bisa 1? Iya, Karena 10 kuadrat lebih besar daripada 11 kali 9. 9. Maka jawabannya betul. X itu sedikit lebih kecil daripada Y. Tapi kan tetap lebih kecil. Kayak gitu. Iya. Nah, jadi nanti lain kali ya. Walaupun misalnya tidak selalu benar, lain kali. Kamu bisa bayangkan 2, 5, 8, dan 11 misalnya. 5 kali 8 itu lebih besar daripada 2 kali 11. Ya kan? Tanpa kemudian Iya, dihitung gitu. Nah, iya, bisa iya, iya. gitu ya. Bisa, Ustaz. Oh Nah, ya, Ustaz. Bang. Itu kan 9. Hmm. eh, se-
bilangan tengahnya itu kan 10 kuadrat. Ya, ya, betul. Bilangan tengah 10 dan Oh, oh dia bilang dari ini saya yang pengecilan 50 ya, ini, 50 ya, kali 10. ya, ya, Oh, ya. betul, 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 betul. Diambil sampai bilangannya paling kecil dan sudah sangat sederhana, nggak bisa disederhanakan lagi, baru kemudian dieksekusi. Sebenarnya dari awal bisa juga langsung, Bang. 22,5 kali 22, cuma lama. Kita harus kali ya, kali. Ya, Nah, kan kalau anak pesantren, perkalian-perkalian itu butuhnya yang ringkas-ringkas kan? Kecilin ya, dulu Zat. ya, sampai sederhana, baru kemudian dihitung. Jangan hitung yang besar-besar. Mungkin kalau itu yang besar, kalah kita sama yang anak-anak SMA umum tuh kalah. Tapi kalau anak pesantren ya, sederhanakan dulu. Nah, kalau sudah baru sederhana, baru kemudian dihitung. Gampang. Kayak tadi misalnya angkanya besar, 2000 lebih. Kecilin, lihat ujungnya saja misalnya boleh. Atau lihat polanya boleh. Kayak gitu. Ya, Zat. Ya, nah ini salah satunya. Baik, sekarang berikutnya, contoh selanjutnya misalnya. Jadi insya Allah nak tes CPNS itu untuk kita mampu ya, kita raih ya. Karena soalnya tidak rumit ya, dasar. Nah gini, kayak gini misalnya. Dalam konversi satuan, berat itu ada beberapa istilah. Nak. 1 ton misalnya, 1 ton. Itu setara dengan 1000 kilogram, gitu kan. Kemudian 1 kuintal, ya 1 kuintal itu setara dengan 100 kilogram. 1 kilogram setara dengan 10 ons, ya. Berarti 1 kuintal itu setara dengan 1000 ons. 1000 ons. Ya, misalnya gini kan. Nah, ini yang sering-sering dipakai. Kayak soal kita ini, nak, ya. Bahasanya kuintal. Kuintal tuh bahasa yang sama dengan berapa kilogram? 100 kilogram. 100 kilogram. Bukankah 10 kilo kali 10 kantong hasilnya berapa? 100. 100. 100 kilogram tuh berapa kuintal? 1 kuintal. 1 kuintal. Berarti sama kan? Oh iya. Misalnya X sama dengan Y. Gitu-gitu aja. Asal ingat sedikit konversi satuan ini udah selesai gitu. Hmm. Ya. Itu tapi X-nya satu apa, Zat? Nggak dibilang satu apa? X-nya 1. Nah, 1. Berat seluruh gandum Pak Manaf dalam kuintal. Kan 1 kuintal. Betul Oh, 100. Tapi kan 100 kilogram. Tapi kalau dalam satuan kuintal kan 1, nak. oh iya, iya, iya. Ya kan? Karena 100 kilogram itu 1 kuintal. Y-nya 1. X-nya 1. Apa hubungannya? Ya itu hubungannya. X-nya 1, Y-nya 1. Berarti sama. X sama dengan Y. Oh iya, iya, Zat. Betul? Oh, Nah, jadi insya Allah gitu-gitulah. Besok Jumat ya, Ba'da Asar, saya ada buat kelas kelas yang bisa kamu ikuti di Riyadh ya. Datang aja ya. Karena memang belajar tatap muka itu lebih 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 enak ya daripada Zoom ya. Tapi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau ada waktu besok ajak Zain ikut aja nggak apa-apa ya. oh iya, Zat. Tapi kayaknya insya Allah, soalnya Mulfi ada MK jam 2. Boleh boleh. Bilang si Tapi Zain. bak dasar, sah. Bak dasar. Nah ini nak. Baca soalnya nak. Sebuah mobil memerlukan bensin 30 liter untuk menempuh jarak 450 kilometer. Jika mobil tersebut menghabiskan bensin 3 liter, jarak yang dapat ditempuh Ya kayak gini aja. 30 nak, 30 jadi 3. Apa berubahnya nak? 30 jadi 3 berubahnya apa? Hilang nol kan? ya Berarti 450 hilang nol juga. Jadi apa? 45. Ah, udah siap 45. Gitu-gitu aja soalnya. Oh.
30 liter 450. Kalau 3 liter hilangin nolnya. Karena 30 jadi 3, hilang nolnya 1, maka 450 hilang nolnya 1 juga, jadi 45. Ya kan? Ya, Kak. Alhamdulillah. Pokoknya saya mau buka dulu ya, bahwasanya temanya itu kamu insya Allah mampu lah ya. Mampu ya. Cuma Ya, Kak. pembiasaan menyesuaikan diri saja ya. Nomor 4 misalnya, nah nomor 4. Nah, ini nomor 4. Apabila suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang, nah ada orang 64, maka pekerjaan itu bisa selesai dalam waktu setengah hari. Artinya, ya, artinya orang ya berbanding terbalik dengan waktu, berbanding terbalik dengan waktu. Semakin banyak orangnya, waktunya semakin Cepat. cepat. Kalau 64 setengah hari, maka setengahnya 64, 32 orang. Setengahnya, kalau di sini jalurnya dibagi 2, jalur di sini kali 2. Setengah kali 2, 1. Berarti untuk waktu 1 hari, pekerjanya 32 orang. Kali lagi 2. Ya, maaf, bagi 2, 16, maka harinya dikali 2, kali 2 jadi 2. 2. Gitu kan? Bagi Ya, lagi Kak. 2, bagi lagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. 8 kan? Ya, 8. 8. Kalau 8 orang, maka harinya 2-nya kali lagi 2. Berapa, nak? 4. 4. Berarti, ya, berarti kalau 4 hari, orangnya berapa orang? 8 orang. 8 orang, berarti X dan Y-nya sama. Nah, coba kamu lihat, ternyata di sini ada sifat yang selalu sama. Apa itu? Ini angka 32, ini angka 1. Coba dikali, nak. 32 kali 1 berapa? 32. Ya, 16 kali 2 juga 32. 8 kali 4 4. juga 32, termasuk 64 kalau dikali setengah juga hasilnya 32 gitu. Nah, dalam matematika rumus ini mirip dengan rumus jarak pada gerak. Jarak sama dengan V kali T. Semakin besar V, maka T-nya semakin kecil. Logikanya, kalau ada orang berkendaraan dengan kecepatan tinggi, maka dia akan tiba di tempat tujuan dalam waktu yang lebih Cepat. cepat. Sebaliknya, kalau orangnya lambat-lambat, maka waktunya lama. Gitu kan? Kalau orangnya banyak, maka waktunya cepat. Kalau orangnya sedikit, maka waktunya lama. Gitu. Nah. Ya, apa yang sama? Hasil kalinya sama. Selalu hasilnya 32. Ya kan? Ya. Nah, karena dari mana 32? Dari sini. 64 kali setengah 32. Kan 4 kali 8 juga 32. Oh betul, berarti sama kayak gitu. Oh. Logis? Oh, dilihatnya dari situ ya, Sah. Ya, sebenarnya soal-soal matematika itu kan konsentrasinya pada eksekusi angka yang ada di soal. Itu sebenarnya eksekusi angka yang ada di soal. Baik, lanjut ya. Lanjut ya. Apa ini pemanasan dulu malam ini ya? Nomor 6. Nah, ini nak. Ya, ini ya. Sebuah bus yang memiliki rata-rata konsumsi bahan bakar 15 km per liter jika bergerak dengan kelajuan. Jadi gini, kalau kecepatannya 50 km per jam, maka konsumsi bahan bakarnya 15
kilometer setiap 1 liter. Kalau kecepatannya 50 km per jam. Namun kalau kecepatannya 60 km per jam, maka ini dianggap sebagai ya kecepatan ekonomik. Kenapa? Karena dia bisa menghemat 80% dari bahan bakar. Yang awalnya bahan bakar 1 liter untuk 15 kilo, sekarang enggak. 15 kilometernya cukup dengan 0,8 liter. Lebih hemat. Jadi bukan berarti kalau lebih cepat itu selalu lebih boros. Iya, kalau balap sekali iya, nak. Kalau balap sekali iya. Tapi pada kendaraan itu ada kecepatan ekonomik. Artinya di kecepatan itu, nak, dia lebih hemat daripada kecepatan yang lebih cepat dan kecepatan yang lebih rendah dari dia. Untuk kendaraan umumnya kecepatannya di sekitar 60 km per jam. Jadi kalau mau hemat, bawa kendaraan itu kecepatannya 60 km per jam, hemat. Ya, kalau 50 km per jam tuh 1 liter 15 kilo. Tapi kalau 60 km per jam, udah lebih cepat sampai ya. Penggunaan bahan bakarnya 15 kilo tuh hanya 0,8 liter saja. Berarti pertanyaannya, nah di situ kan, untuk kecepatan 60 km, 15 kilometer menghabiskan 0,8 liter bahan bakar. Berarti 150 km, nak? 0,80. 0,8 kali 10, 8 ya, 8 liter Oh ya. ya. Kalau Ya, 300, 300 kilometer berapa liter? 16. Ya, bagus, 16 liter. Kalau 450 kilometer berapa liter, nak? Eh, 8 tambah 16 lah. Ya kan? iya iya iya. Berapa? 24. Ya, 24. 24. Ya, kebutuhannya ternyata hanya 24 liter. Tapi, ada tapi itu, nah, ada tapi. Cara seperti ini pun terbilang boros dari sisi waktu. Boros dia, nak. Kenapa boros? Ketika dikatakan angkanya 80%, intinya angkanya 8 tuh, nah, 80% itu intinya 8. Saya mau tanya, apakah 14 itu kelipatan 8? Enggak. 14 enggak. Bapak Yang lagi enggak. kelipatan 14, 8 itu 16 kan? Ya kan? Hmm, Apakah iya, 20 kelipatan 8? tidak, Enggak juga. Apakah 34 kelipatan 8? tidak, Apakah 45 kelipatan 8? tidak. Tidak. Apakah 24 kelipatan 8? Iya. Ya, 8 kali berapa? 8 kali 3 cuma dia yang layak untuk dipilih. Karena satu-satunya di antara kelima opsi jawaban itu yang kelipatan 8 cuma satu. Oh, iya iya iya. Iya. Sebenarnya itu betul-betul kan ini hanya berkaitan dengan operasi hitung dalam angka. Nah, ini ada waktu 2 menit lagi ya. Baik, kita lanjutkan nomor Iya, 7. Mudah-mudahan dapat nomor 7 ya. iya. Mudah-mudahan dapat nomor 7 nih. Kalau saya sudah bagi filenya, nanti kamu bisa ulang lagi ya. 7. Ini mudah-mudahan dapat ini. 2 menit lagi ya, ini juga nih. Nah, diketahui A adalah selisih umur Oni dan Paul saat ini. Sedangkan B selisih umur Oni dan Paul 4 tahun yang lalu. Untuk selisih umur, ia selalu tetaplah. Selisih itu selalu tetap. Misalnya, kamu sama kakak berapa tahun beda? Oh, panjang berapa ya? 10 Kakak misalnya. 32, 12 tahun, Kak. Nah, kakak kamu ya, waktu umur 12 tahun, ya, Ya, Mulfi baru lahir. Betul. iya, betul. Setahun kemudian kakak umurnya 13, Mulfi umurnya 1. 2 tahun setelah lahir, Mulfi umurnya 2, kakak umurnya 14. Saat umur Mulfi 10, kakak umurnya 22. Kan selalu selisihnya 12. Nggak mungkin Oh, lah selisih umur tuh berubah-berubah. Selalu sama lah. Berarti iya kalau iya. Iya. seandainya sekarang selisihnya A,
4 tahun yang lalu selisihnya B, apa artinya? Ya artinya A sama B itu sama lah, nggak mungkin lah beda. Oh, setiap selisih itu intinya tetap sah. Nah, kecuali pertanyaannya 4 tahun yang akan datang, itu boleh kilah-kilah ya. Mungkin tahun depan sudah meninggal salah satu. Tapi kalau sudah terjadi kan kayak yang lalu kan masih sama kan, ya kan? Oh, iya, 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 Ya. iya. Ya Alhamdulillah Mulfi ya ini suatu kebahagiaan ya pencerahan ya kamu sudah bersama kita belajar 7 soal. Ini nanti videonya izin saya share ke YouTube bisa nanti ditonton kembali ya dan bisa Oh, kemudian oke, Sar. digunakan oleh orang lain ya. Baik ya, Oke, Sar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.